Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran kalau bikin sistem baru atau software itu cuma perkara duduk berjam-jam ngetik kode di depan komputer? Terus kalau kodenya jalan dan nggak ada error ya udah beres, sistem siap dipakai. Padahal kenyataannya nggak seindah itu. Menyebarkan dan mengimplementasikan sebuah perangkat lunak itu jauh lebih kompleks. Kode yang mulus itu ibarat cuma pucuk gunung es yang kelihatan di permukaan laut. Di bawahnya, wah, ada raksasa yang sembunyi. Mulai dari drama psikologis tim sampai strategi pengujian yang super rumit. Dan bagian bawah gunung es inilah yang bakal nentuin proyek ini bakal sukses berlayar atau malah tenggelam. Yuk kita bongkar apa aja sih yang sebenarnya terjadi di balik layar dari implementasi sistem ini. Nah, buat pemanasan, kita patahkan dulu satu mitos paling legendaris di dunia teknologi. Ada satu kutipan ikonik dari ilmuwan komputer, Frederick Brooks, tentang apa yang sering disebut paradoks programmer. Gini bunyinya, hanya karena seorang wanita bisa melahirkan bayi dalam 9 bulan, bukan berarti 9 wanita bisa melahirkan satu bayi dalam 1 bulan. Masuk akal kan? Sering banget logika bisnis kita bilang, oh proyek telat nih. Yaudah, tambahin aja orangnya biar cepat kelar, kayak lagi gotong royong pindahan rumah. Tapi di rekayasa perangkat lunak itu salah besar. Nambahin orang baru ke proyek yang udah telat, malah bikin proyeknya makin telat. Mereka butuh waktu buat adaptasi, butuh diajarin, dan koordinasinya malah makin bikin pusing. Waktu yang udah mepet malah makin habis. Saking kacaunya ekspektasi dalam proyek, ada guyonan satir soal pembagian peran waktu melahirkan bayi tadi. Coba bayangin, manajer proyek yang super optimis mikir 9 wanita bisa ngelakuinnya dalam sebulan. Terus tim marketing dengan PD-nya merasa bisa bikin itu tanpa bantuan siapa-siapa. Orang HR mikir keledai pun bisa ngelakuinnya asal dikasih waktu 9 bulan. Di sisi lain, developernya udah stres dan mikir ini pasti butuh 18 bulan. Nah yang paling kocak, sang tester yang tugasnya nyari error malah curiga jangan-jangan ini bayi yang salah sejak awal. Lucu sih, tapi ini nunjukin betapa pentingnya menyamakan ekspektasi. Kalau dari awal semua orang punya bayangan yang beda-beda soal apa yang lagi dibangun, ya siap-siap aja proyeknya bakal hancur lebur. Biar nggak nyasar, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal bedah tahap-tahap akhir dari pengembangan sistem. Mulai dari paradoks konstruksi software, pengujian software sebagai asuransi, mengelola elemen manusia, strategi konversi sistem, penilaian portofolio aplikasi, sampai terakhir hukum rekayasa software. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Bagian pertama, paradoks konstruksi software. Di fase ini, arsitektur yang tadinya cuma desain di atas kertas, mulai diubah jadi baris-baris kode beneran. Poin krusial yang wajib diingat oleh setiap pemimpin proyek adalah, dalam konstruksi software, lebih sedikit programmer itu justru seringkali lebih baik. Kok bisa? Karena tiap kali kita nambah satu orang ke dalam tim, kita nggak cuma nambah 2 tangan buat ngetik, tapi kita nambah puluhan jalur komunikasi baru yang rawan banget sama miskomunikasi. Jadi, tantangan utamanya itu bukan kurang tenaga, tapi koordinasi. Solusinya, kasih modul yang mirip ke programmer yang sama, pakai kontrol versi yang ketat biar kode nggak saling tertimpa, dan rajin-rajin sinkronisasi. Dan percaya deh, pas tenggat waktu makin deket, pasti ada tekanan gila-gilaan buat motong kompas dan nurunin kualitas biar cepat rilis. Tapi jangan sampai tergoda. Sebagai pemimpin yang tangguh, kita harus pertahankan standar teknis itu mati-matian. Lanjut ke bagian kedua, pengujian software sebagai asuransi. Setelah kodenya jadi, tentu harus diujikan. Mari kita luruskan dulu konsepnya. Coba ubah mindset kita sebentar. Pengujian itu bukan semata-mata buat ngebuktiin kalau sistem kita sempurna dan 100% tanpa celah. Anggap aja ini kayak beli asuransi. Bayar mahal di awal buat nyari bug itu jauh lebih murah daripada sistemnya error parah pas udah melayani pelanggan. Nah, pengujian yang bagus itu bentuknya kayak corong, bergerak dari yang mikroskopis sampai ke gambaran besar. Pertama, unit testing. Di sini kita ngecek setiap potongan kode kecil satu persatu. Kedua, integration testing. Kalau unitnya udah aman, kita gabungin dan lihat mereka bisa interaksi bareng nggak tanpa saling ngerusak. Ketiga, system testing. Ini ngetes secara keseluruhan, mastiin semuanya terintegrasi dengan mulus. Dan terakhir, acceptance testing. Ini yang paling penting, menguji apakah sistem ini beneran nyelesain masalah bisnis organisasi atau cuma sekedar jalan secara teknis aja. Ada satu fakta lapangan yang menarik banget nih. Banyak yang ngira error itu paling sering ketemu pas awal-awal nulis kode atau malah pas akhir waktu dicoba pengguna. Nyatanya, nggak gitu. Puncak penemuan bug itu justru ada tepat di tengah-tengah corong tadi, yaitu pas fase integration dan system testing. Kenapa? Karena masalah biasanya nggak muncul di logika per individu. Masalah baru meledak saat kodenya si A disuruh tukeran data sama kodenya si B, ternyata mereka punya pemahaman struktur data yang beda. Kalau kita bahas soal langkah paling dasarnya, yaitu unit testing, biasanya ada 2 cara mainnya.
Yang paling umum dipakai itu black box testing. Namanya juga kotak hitam ya. Kita sama sekali nggak peduli kerumitan isi kodenya kayak apa. Kita cuma masukin input tertentu, terus lihat outputnya. Kalau hasilnya sesuai, berarti lulus. Simple. Kebalikannya adalah white box testing. Di sini, tim harus benar-benar membedah isi dan alur logika di dalam modul tersebut. Tapi di zaman sekarang, di mana kita banyak pakai desain berorientasi objek, yang unit kodenya kecil-kecil dan tertutup, pendekatan white box ini punya kegunaan yang jauh lebih terbatas dibanding dekade-dekade sebelumnya. Lompat ke ujung corong pengujian, kita ketemu rintangan terakhir sebelum peluncuran resmi, acceptance testing. Biasanya ini dibagi 2 tahap. Pertama, alpha testing. Ini adalah simulasi yang sangat terkendali. Kita pakai data buatan yang udah kita tahu bentuknya untuk ngecek reaksi awal pengguna. Nah, yang kedua ini yang bikin deg-degan, beta testing. Ini momen pembuktian sebenarnya di mana sistem mulai dilepas ke alam liar. Kita pakai data dunia nyata yang hidup, kotor, dan nggak ketebak sama sekali. Disinilah daya tahan sistem benar-benar diuji oleh tingkah laku pengguna asli yang seringnya di luar nalar. Masuk ke bagian ketiga, mengelola elemen manusia. Anggaplah sistemnya udah beres dibangun dan lulus semua tes. Udah selesai dong tugas kita? Oh, belum sama sekali. Bergeser dari mesin, kita justru sekarang berhadapan sama elemen yang paling rumit, manusia. Ngebujuk orang-orang di kantor buat beneran mau pakai software baru itu seringkali jadi bagian paling berat. Tantangan besarnya ada di proses transisi. Kita nggak bisa gitu aja nyambut sistem lama secara sepihak. Kita harus bawa seluruh organisasi keluar dari zona nyaman mereka, ngelewatin masa transisi yang biasanya penuh rasa frustrasi, sampai akhirnya mereka terbiasa. Ini bukan sekedar urusan install software, tapi tentang meruntuhkan resistensi dan ngubah budaya kerja yang mungkin udah mendarah daging. Biar transisinya sukses, kita bisa meminjam model 3 langkah dari psikolog Kurt Lewin. Pertama, unfreeze alias mencairkan. Kita harus melonggarkan kebiasaan lama pengguna yang kaku dan mengkomunikasikan kenapa perubahan ini mendesak banget. Kedua, fase move atau bergerak. Disinilah konversi teknis terjadi dan kita ngasih pelatihan intensif. Tapi ingat, pelatihannya jangan cuma mamerin fitur tombol baru, tapi yakinkan pengguna gimana sistem ini bakal menghemat waktu mereka. Terakhir, refreeze atau membekukan kembali. Di sini kita ngasih dukungan jangka panjang sampai sistem baru ini menjadi rutinitas harian yang permanen. Tanpa agen perubahan yang aktif menavigasi gesekan psikologis ini, adopsi teknologi pasti dijamin mandek. Kita masuk ke bagian keempat, strategi konversi sistem. Ini ibarat main catur dengan risiko yang sangat tinggi. Gimana tepatnya kita mencabut sistem lama yang lagi dipakai operasional, lalu menyalakan yang baru tanpa bikin roda bisnis berhenti? Keputusan ini sangat syarat dengan trade-off antara biaya, waktu, dan risiko. Contohnya, ada konversi langsung. Ini agresif banget. Hari Jumat sistem lama dimatikan, Senin semua wajib pakai yang baru. Cepat dan murah, jelas. Tapi kalau sistem barunya tiba-tiba lumpuh, risikonya fatal. Di ujung lainnya ada konversi paralel. Sistem lama dan baru dijalankan barengan selama beberapa bulan. Sangat stabil dan minim risiko, tapi bayangin biayanya. Kita harus bayar infrastruktur ganda dan staf harus kerja 2 kali lipat buat nginput data di 2 tempat. Jadi, setiap organisasi wajib menimbang strategi ini dengan cermat sesuai toleransi risiko mereka. Lanjut ke bagian kelima, penilaian portofolio aplikasi. Saatnya menjawab satu pertanyaan fundamental. Kalau sistem udah jalan beberapa lama, kita bakal diaudit. Apakah miliaran rupiah yang dihabiskan ini beneran ngasih nilai tambah? Tim manajemen bakal melakukan penilaian brutal tapi rasional berdasarkan fungsionalitas bisnis dan kualitas teknisnya. Kalau fiturnya udah nggak relevan dan sistemnya bobrok, ambil keputusan tegas, eliminate atau buang. Kalau bisnis sangat bergantung padanya, tapi kodenya udah super kuno, siapkan anggaran buat replace atau ganti. Kalau kodenya luar biasa efisien, tapi ironisnya jarang dipakai staf, segera reassess atau kaji ulang, jangan-jangan ada fungsi yang salah sasaran. Dan terakhir, kalau sistem itu berdampak besar dan teknologinya solid, baru kita maintain alias pertahankan dan terus rawat. Ini cara paling objektif biar perusahaan nggak bakar uang. Terakhir, bagian keenam, hukum rekayasa software. Mari kita mundur selangkah dari detail teknis. Kita bakal melihat hukum universal yang diam-diam selalu membayangi setiap proyek. Kita mulai dari kutipan keras legenda komputasi, Edger-Dijkstra. Pengujian dapat menunjukkan adanya kesalahan, tetapi bukan ketiadaan kesalahan. Dalam banget kan? Ini ngingetin kita bahwa mau sebanyak apapun tes yang kita lakuin, kita nggak akan pernah bisa ngasih jaminan mutlak kalau software itu bebas dari cacat. Pengujian itu selamanya tentang mereduksi risiko sampai batas yang wajar, bukan mengejar kesempurnaan. Terus, ada hukum Moore. Intinya, harga dan performa prosesor itu bakal berlipat ganda setiap 18 bulan. Apa artinya buat kita? Artinya,
Sistem brilian yang baru aja Anda implementasikan hari ini itu nggak hidup di ruang hampa. Dia bakal terus dituntut untuk jadi makin optimal, karena ekspektasi kinerja terus dipacu oleh hardware yang berevolusi dengan sangat liar. Kalau nggak di-maintain, sistem itu bakal cepat terasa lambat dan usang. Hukum selanjutnya mengadopsi prinsip Pareto ke dalam coding. Sekitar 80% masalah itu biasanya cuma berasal dari 20% modul. Yap, bug itu nggak menyebar rata. 80% bug kritis yang bikin tim Anda nggak tidur itu kemungkinan besar cuma ngumpet di 20% modul kode yang paling rumit. Makanya, alokasi waktu tim QA itu harus cerdas dan difokuskan pada area yang beresiko tinggi. Dan kita tutup bedah materi kali ini dengan hukum Lehman yang merupakan kebenaran absolut. Sistem yang digunakan pasti akan diubah. Kalau sebuah software beneran berguna dan kepake tiap hari, penggunanya pasti bakal mulai minta fitur baru atau penyesuaian aturan. Kebutuhan akan perubahan itu bukan tanda sistem Anda gagal, tapi tanda bahwa sistem itu hidup. Jadi pertanyaan besarnya, setelah melewati semua kerumitan fase konstruksi, tekanan pengujian, pengurasan emosi manajemen perubahan, dan risiko konversi, apakah organisasi Anda benar-benar siap secara mental dan finansial untuk merangkul siklus evolusi software yang nggak akan pernah berakhir ini? Sesuatu yang sangat layak untuk Anda renungkan. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.